Mendengar pengakuan suami, selain sering mabuk dan main perempuan, ternyata saudara sepupu pernah ditiduri. Yang Mulia Majelis Hakim, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Sekian, terima kasih, hormat kami kuasa hukum terdakwa Iwan Kurniawan SHM. Silakan kita lanjut sebentar. Selamat siang Yang Mulia Majelis Hakim, jaksa, pengacara, para pemerhati hukum, dan para pembela kaum wanita, peserta sidang, serta masyarakat Indonesia. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kesempatan pembelaan ini. Pembelaan saya, habis gelap terbitlah kriminalisasi. Tanggal 2 Januari 2020, saya serasa lahir kembali setelah 20 tahun menjalani hidup seperti budak dan diperalat. Setelah disahkan perceraian saya dengan Chan Yun Chin oleh Pengadilan Negeri Kerawang, dengan optimis saya berharap mendapat masa depan yang lebih baik dan hidup merdeka sebagai wanita Indonesia di negara tempat lahir saya. Negara Indonesia yang katanya menjamin kemerdekaan semua warga negara dan kesetaraan wanita. Saya merasa benar perkataan Ibu Kartini bahwa habis gelap terbitlah terang. Namun ternyata itu hanya harapan yang tidak dapat disayang. Yang terjadi selama 2 tahun ini, habis gelap terbitlah teror. Mendengar pengakuan suami, selain sering mabuk dan main perempuan, ternyata saudara sepupu pernah ditiduri. Saya menikah dengan WNA Taiwan, ternyata duda 3 anak, pemabuk, penjudi, tukang selingkuh, dan tidak punya pekerjaan tetap. Tapi sebagai wanita, saya berusaha bertahan memperbaiki keadaan dan berharap suami bisa berubah. Berharap anak-anak tetap memiliki keluarga yang utuh. Walaupun memendam luka batin mendalam berkepanjangan. Di negeri orang menjadi buruh tani, buruh pabrik. Saat ini punya anak 6 kali diajak aborsi. Apakah ini memang seharusnya program wanita? Kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam kategori sebagai tindak pidana
itu merupakan bagian dari perlindungan HAM sekaligus dalam rangka menjaga derajat dan martabat kemanusiaan khususnya kaum perempuan. Karena itu sejak tahun 2004 pemerintah dan DPR membentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana di dalam salah satu konsideransinya menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan suatu tindakan yang kebanyakan menjadi korban itu adalah perempuan, sehingga harus diberikan perlindungan kepada para korban yang pada umumnya kaum perempuan, di mana di situ dikatakan bahwa negara dan atau masyarakat harus memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, agar terlepas dari ketakutan, ya, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan. Kira-kira itulah mengapa undang-undang ini dibentuk. Nah, ini yang jadi masalah ya, karena pertama sosialisasi terhadap undang-undang yang mungkin umurnya sudah hampir 20 tahun, ya, kalau kita bicara tahun 2004 berarti perjalanannya sudah cukup lama, tetapi masyarakat kebanyakan belum tahu bahwa ada undang-undang yang memberikan perlindungan, ya, terhadap keluarga dari kekerasan-kekerasan yang bisa saja muncul dari lingkungan keluarga sendiri atau pihak lain yang terjadi di dalam lingkaran keluarga. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk kasus yang populer di kalangan penegak hukum. Ya, kita paham betul bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat bawah. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat bawah, rata-rata kasus-kasus semacam ini lebih banyak diselesaikan secara ke dalam, secara kekeluargaan. Karena adat yang masih kuat, orang tidak mau membawa persoalan rumah tangga di dalam suatu keluarga ke luar institusi keluarga. Karena itu di kalangan aparat penegak hukum, ya katakanlah polisi, jaksa, pengadilan, advokat, dan LSM, kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak masuk dalam kategori kasus yang sangat populer atau kasus yang memberi perhatian yang lebih dari kelompok-kelompok tadi. Nah, itu yang membuat kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang begitu banyak tidak terungkap ke publik atau tidak terekspos, sehingga di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan juga tidak begitu banyak, ya, walaupun selalu ada, tetapi tidak begitu tinggi, semata-mata karena selain masyarakat banyak yang belum tahu ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, juga dalam lingkup masyarakat yang adatnya masih kuat, persoalan keluarga, aib keluarga tidak boleh dibawa keluar. Itulah yang membuat mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi hampir setiap hari tapi tidak dibawa keluar. Di samping kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pun lemah, rendah. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena apa? Karena pelayanan keadilan terhadap rakyat kecil itu masih sangat rendah. Masyarakat kecil tidak bisa mendapatkan sepenuhnya hak-haknya ketika dia masuk ke peradilan yang formal. Dia ke kantor polisi melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi bisa dia jadi tersangka, seperti kasus Nyonya Valencia yang kemarin menjadi viral. Dia sesungguhnya korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dia justru menjadi tersangka dan terdakwa yang dituntut dengan pidana penjara 1 tahun. Nah, pertama momentumnya pas, ya. Kenapa saya katakan momentumnya pas?
Karena pada saat yang bersamaan, baik di kepolisian maupun di kejaksaan sedang berbenah. Ya, setiap hari masyarakat menyoroti kinerja kepolisian dan kejaksaan, dan kedua institusi ini pada saat ini sedang berbenah. Yang kedua, baik kepolisian dan kejaksaan pun saat ini sedang mempopulerkan, mensosialisasikan, ya, mereka sedang menyiapkan suatu perangkat hukum yang baru, yaitu keadilan restoratif, ya, keadilan yang suatu proses penyelesaian perkaranya diserahkan kepada kesepakatan para pihak di hadapan entah itu penyidik atau penuntut umum. Jadi kedua belah pihak bahkan boleh melibatkan keluarga menyelesaikan persoalan pidana yang sedang dihadapi untuk diselesaikan secara musyawarah, secara perdamaian. Nah, itulah yang sekarang sedang giat-giatnya disosialisasikan, ya, dibuat aturannya. Bahkan kepolisian dan kejaksaan sudah mulai diwajibkan bahwa proses hukum secara formal itu menjadi langkah terakhir. Tempuhlah dulu keadilan restoratif tadi. Jadi ketika Nyonya Valencia membuka ini ke medsos, ya, menyatakan bahwa dia hanya meminta suaminya untuk tidak boleh mabuk lagi dan tidak boleh berjudi, kok dia jadi terdakwa? Di mana letak keadilannya? Nah, di situ baik Kejaksaan Agung maupun Polri melihat ada hal yang salah telah terjadi di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan. Di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan timbul pertanyaan, kenapa ini tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice? Ya? Kenapa ini tidak bisa didamaikan? Kenapa ini tidak bisa diberikan perlindungan? Padahal undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mewajibkan ada 4 kelompok komponen, ya, yang punya kewajiban memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pertama dari keluarga sendiri, yang kedua masyarakat, yang ketiga aparat penegak hukum, yaitu terdiri dari advokat, polisi, jaksa, dan hakim. Tetapi kenapa kasus ini bisa lolos dan sampai masuk pengadilan? Itulah yang membuat Jaksa Agung merasa institusinya tercoreng. Kapolri pun merasa bahwa ada yang salah dengan anak buahnya. Karena di penyidik itu kita kenal ada satu institusi yang namanya Wasidik, ya, lembaga yang mengawasi tugas penyidik dan penyelidik. Tetapi kenapa perkara seperti ini bisa lolos masuk ke kejaksaan? Di kejaksaan kita tahu bahwa di sana ada lembaga yang namanya pra penuntutan, ya. Suatu lembaga di mana hasil penyelidikan dan penyidikan yang diserahkan ke jaksa diteliti kembali. Apakah sudah sempurna atau belum? Apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP atau belum? Dan jika belum terpenuhi syarat-syarat itu, jaksa punya wewenang untuk mengembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan. Ya, jika tidak bisa disempurnakan juga, maka polisi harusnya menghentikan penyidikannya. Tetapi kasus yang seperti ini dengan begitu banyak kekurangan bisa lolos masuk sampai ke pengadilan. Sehingga Jaksa Agung, Kapolri melihat bahwa ada yang salah dari proses yang terjadi baik di kepolisian maupun kejaksaan. Karena itu teriakan Nyonya Valencia melalui medsos sangat dahsyat. Kenapa saya bilang sangat dahsyat? Karena teriakannya itu justru lebih ampuh dari proses hukum atau proses peradilan yang sedang dia perjuangkan. Sedang dia berjuang melalui advokatnya di persidangan. Dia buka itu ke publik melalui medsos, serta-merta penyidik dinonaktifkan, jaksa penuntut umum diganti, bahkan dinonaktifkan juga. Dan kita lihat setelah nonaktif ini apa yang terjadi. Menurut saya tidak cukup penyidik dan penuntut umum dan aspidum dan lain-lain itu hanya cukup dengan sanksi administratif, dicopot jabatan. Karena pengalaman selama ini, setiap aparat penegak hukum yang berperilaku tidak terpuji hanya dikenakan sanksi, dinonaktifkan, dimutasi, bahkan ada bahasa yang menyatakan sebelum dipecat kita NTT-kan dulu atau kita Papuakan. Dua provinsi ini sering menjadi tempat pembuangan pejabat bermasalah.
Nah, kita juga harus waspada, kita harus pantau. Jangan sampai jaksa dan polisi yang dinonaktifkan kemarin, 1 bulan lagi sudah ada di NTT atau di Papua. Nah, ini yang kita harus jaga. Kami tidak mau, kita tidak tahu di daerah manapun, tidak boleh sanksi terhadap pejabat atau aparatur sipil negara yang berkelakuan tidak baik. Salah satu sanksinya itu dibuang ke daerah terpencil. Karena itu hanya memindahkan, mendistribusikan, menyebar penyakit-penyakit yang selama ini terjadi di kota besar ke daerah. Dan daerah selalu paling sial menghadapi pelayanan keadilan yang sangat buruk. Ya, proses hukum juga. Ya, kita lihat di mana-mana terjadi kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat dalam proses hukum. Seperti kemarin kita lihat seperti di NTT, ya, seseorang dianiaya oleh petugas polisi Airut, babak belur. Ya, kemudian kita lihat di Papua, di Maluku, di Sulawesi Utara, di mana-mana kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan masih sering terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah juga ditindak. Padahal itu penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka hanya cukup diberi sanksi administratif, ya, lalu dimutasi. Tidak ada sanksi yang mereka merasa itu sebagai suatu hukuman. Nah, ini yang membuat perilaku menyimpang di dalam proses hukum masih selalu terjadi dan terjadi terus. Tidak ada hentinya. Mohon dukungan dari semua pihak agar ada keadilan. Kita mendukung lembaga peradilan Indonesia. Kami percaya seperti Valencia katakan, masih banyak polisi baik, masih banyak jaksa-jaksa yang baik, hakim yang baik. Saya yakin Jaksa Agung orang yang luar biasa, Kapolri juga orang yang luar biasa, yang memiliki komitmen yang baik terhadap tugas-tugasnya. Mohon bantuan. Kami tidak menuduh, sekali lagi adanya pembuktian terbalik bahwa terjadi transaksi. Tidak menuduh, tapi bantu kami ada pembuktian terbalik dalam kasus ini tidak ada transaksi. Sehingga kami bukan hanya meminta bebaskan Valencia, mendukung pembebasan Valencia, tapi kami juga mendukung adanya pembersihan sistem peradilan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Semangat.